Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu berarti bahwa mendengar, belajar, membaca firman sesuatu yang sangat penting, karena itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Secara khusus saya akan baca ayat 1 dan 2, firman-Nya berkata demikian. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita menang dalam perlombaan iman. Sesungguhnya disadari atau tidak, kita sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Kristus, kita sedang ada dalam suatu perlombaan iman. Dan Tuhan mau sebagai umat-Nya yang Dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kita menang dalam perlombaan iman, supaya kita bisa mencapai garis akhir dalam perlombaan iman ini. Pertanyaannya adalah, gimana supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman? Apa yang dituntut dari saudara dan saya supaya kita bisa mencapai garis finish, garis akhir itu dengan baik, dengan prestasi yang gilang gemilang menurut pandangan Tuhan. Setidaknya ada 3 hal yang dituntut dari kita untuk menang, mencapai garis akhir dalam perlombaan iman. Yang pertama dalam ayat 1, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Hal yang pertama di sini, supaya kita menang dalam perlombaan iman, supaya kita bisa mencapai garis akhir sampai akhirnya, maka kita harus menanggalkan semua beban atau dosa. Kenapa itu harus ditanggalkan? Karena beban itu, dosa itu akan merintangi kita dalam perlombaan iman, yang akhirnya bisa jadi kita tidak bisa memenangkan perlombaan iman itu, bahkan kita tidak sampai garis akhir. Beban dan dosa. Seperti seorang olahragawan, kita melihat seorang olahragawan dalam lari, dia akan memakai pakaian yang seringan mungkin, sepatu yang seringan mungkin, karena itu akan menghambat dia, menghalangi dia dalam berlomba kalau dia memakai pakaian yang berat ataupun sepatu yang berat. Seminim mungkin. Demikianlah kita dalam perlombaan iman ini. Kita dituntut untuk menanggalkan semua beban ataupun dosa yang begitu merintangi kita dalam perlombaan iman. Jadi mari kita mendiagnosa diri dalam perlombaan iman ini. Kita terus menyadari kalau kita dapati bahwa ada beban ataupun dosa yang ada dalam hidup kita, harusnya kita sadari itu, kita bertobat dan kita meninggalkan semuanya itu. Yang kedua, supaya menang dalam perlombaan iman, masih dalam ayat 1 bagian B, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Hal yang kedua, supaya kita bisa mencapai garis akhir, kita bisa menang dalam perlombaan iman, kita harus berlomba dengan tekun. Kata tekun di sini dari kata hupomone, artinya tetap di bawah, tinggal di bawah. Jadi menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan dalam perlombaan, kita tetap di bawah.
kita tetap tekun menghadapi itu. Menghadapi kesulitan apapun, tantangan apapun dalam perlombaan iman, kita harus tetap bertekun. Karena itu yang menolong kita untuk kita bisa mencapai garis akhir kita dengan baik, yang membuat kita bisa menang dalam perlombaan iman. Dibutuhkan ketekunan. Yang pantang menyerah, yang pantang putus asa, yang never give up, pantang mundur sebelum perlombaan berakhir. Nyali seperti ini harus ada dalam diri kita, supaya kita bisa menang dalam perlombaan iman. Harus berlomba dengan tekun. Kita tetap tahan banting menghadapi apapun beratnya dalam perlombaan iman itu. Yang ketiga, supaya menang dalam perlombaan iman, ayat 2-3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Terus ayat 3, ingatlah selalu akan Dia. Hal yang ketiga yang dituntut dalam memenangkan perlombaan iman, kita harus berfokus kepada Yesus. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, berfokus kepada Yesus, mengarahkan pandangan kita kepada Yesus yang sudah memenangkan perlombaan iman ketika Dia mati di bukit Golgota demi dan untuk menebus dosa kita, seperti Dia yang sudah menang dalam perlombaan iman. Mari kita mengarahkan pandangan kita, konsentrasi kita, fokus hidup kita hanya kepada Yesus. Karena Dialah yang akan memimpin kita untuk memenangkan perlombaan iman ini. Itu berarti bahwa gawang kita jelas hanya kepada Yesus Kristus. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan. Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada Yesus, saya percaya ada energi tersendiri dalam diri kita yang membuat kita terus tetap berjuang, terus berlomba, terus berlari, mencapai garis finish, dan kita bisa menang dalam perlombaan iman. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menang dalam perlombaan iman. Supaya kami menang dalam perlombaan iman, tolonglah kami supaya kami mau menanggalkan beban ataupun dosa yang begitu merintangi kami. Tolong kami supaya kami berlomba dengan tekun, dan tolonglah kami supaya kami hanya berfokus kepada Yesus saja. Roh-Mu yang kudus, tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.